أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sadaqallahul azim. Ayat 122. Awaman apakah orang, man itu orang, apakah orang yang kana adalah dia maitan, mati, fa ahyainahu, kemudian kami menghidupkannya, wa ja'alna, dan kami jadikan lahu, untuknya, nuron, cahaya yang terang, yamshi, berjalan, bihi, dengannya, dengan apa? Dengan cahaya itu, pinnasi, di tengah-tengah manusia, kaman, seperti orang, masaluhu, serupa dengan dia, bidzulumati, dalam kegelapan, laisa, tidak dapat, bikhorijin, keluar, minha, daripadanya, kadzalika, demikianlah, zuyyina, dijadikan memandang baik, lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, makanu, apa yang mereka adalah, ya'maluna, mereka kerjakan. Nah, itulah arti perlafaz ayat 122. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini masih bisa melangkahkan kaki, masih bisa bernapas. Bahkan sebelum berangkat kita berwudu sendirian, berwudu dengan sendirinya, memakai baju sendiri, berjalan sendiri, izin mohon doa pada istri, berangkat ke masjid.
Dan kita tidak tahu apakah baju yang kita pakai akan kita buka sendiri atau dibuka orang. Jadi kita tidak tahu ya. Jadi apakah pakaian yang kita kenakan, sarung yang kita pakai, apakah datang ke rumah akan kita buka sendiri atau dibuka orang. Nah, inilah perjalanan hidup setiap insan yang tidak akan mengetahui apa yang bakal terjadi setelah ini. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala urusan selesaikan. Jangan sampai urusan bawa ke akhirat gitu. Karena keluarga tidak tahu, istri tidak tahu kita punya urusan, akhirnya ngamai urusan itu sampai kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah sendirian. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat ini diawali dengan pertanyaan, awaman, apakah? Nah, gitu. Apakah orang-orang yang sudah mati? Nah, ini pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkannya dan kami jadikan cahaya yang terang untuknya, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, jadi kalimatnya kalimat tanya gitu ya. Kemudian kami menghidupkan, di orang ini mati kemudian menghidupkan. Bahkan asalnya kita mati terus hidup, terus mati lagi, setelah mati hidup lagi, setelah hidup terus hidup. Nah, gitu. Di kita ini sedang hidup menuju kematian, yang waktunya, tempatnya, penyebabnya wallahu a'lam. Penyebabnya ada yang naik pesawat kemudian terjangkit jantung tuh, ada yang berangkat naik mobil terjadi sebabnya tabrakan beruntun gitu. Ada juga sebabnya karena ngantuk terlengah sehingga mobil oleng gitu ya. Ada juga sebabnya hanya makanan yang tidak biasa dimakan menyebabkan kematian. Ada juga banyak penyebab kematian yang terjadi. Makanya kematian itu misteri. Misteri apanya? Misteri waktunya, misteri tempatnya, dan misteri penyebabnya. Ini diulang-ulang terus supaya apa? Supaya kita menjadi sadar gitu. Bukan hafal, tapi sadar. Penyebabnya apa sih gitu. Ya, tempatnya di mana nih? Nah, gitu ya. Waktunya kapan? Semua rahasia Allah. Karena itu rahasia Allah, maka jadikanlah hidup ini menjadi hidup yang selalu hati-hati dan memperhatikan 5 hal sebelum datang yang 5. 1, mumpung kita sehat sebelum sakit. Terus kita mumpung sehat, ke masjid rajin, baca Quran rajin. Sedang apa? Sedang sehat. Nah, kalau sudah sakit, tinggal ngahuhu, mungkin kita sakit ya, minta obat, minta didoakan. Nah, ini makanya kata Rasul, igtanim khomsan qabla khomsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Sehatmu sebelum sakit, mudamu sebelum tua. Kita masih muda, mumpung sedang belejag, sedang segala macam kuat ya. Tulang-tulang kuat, pikiran-pikiran kuat tuh gitu. Tenaga juga kuat, segala macam kuat. Nah, ini mumpung muda. Kemudaan menunjukkan kekuatan karena kemudaannya itu. Tapi banyak orang yang dengan kemudaannya itu tidak menjadikan mudah untuk berpeluang beramal yang lebih baik, tapi menyimpang dari jalur yang seharusnya. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kayamu sebelum miskin. Kalau sudah miskin cuma hayalan yang terjadi. Cuma hayalan. Padahal dulu masa saya sedang kaya, kenapa tidak berinfak, tidak sedekah, tidak jariyah, tidak zakat, tidak memberi pada orang lain?
jatuh miskin, menyesal gitu. Makanya pemberian sedekah yang kita berikan itu sedekah yang diberikan sedang sehat, sedang belejag, dan sedang banyak harta. Nah itu. Kemudian yang keempat apa? Santaimu sebelum sibuk. Kalau sudah sibuk, Masya Allah, sholat sekedarnya, kewajibannya, sunat-sunatnya ditinggalkan. Kenapa? Karena sangat tercekam dengan kesibukan. Dan tentu akan ketemu dengan kesibukan nanti gitu. Kalau sudah mulai sibuk, ya segala macam berkurang aktivitas karena tersita dengan kesibukan itu. Nah, pesan yang terakhir sekaitan dengan ayat ini, hidupmu sebelum mati. Kita sedang hidup, sedang sehat, ketemu semua orang, senyum, kemudian bersalam, ya ucap salam gitu. Terus diungkapkan cara-cara yang saling hormat menghormati. Nah, jadi 5 hal yang menjadi peringatan Rasul kepada umatnya, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Jadi dengan pertanyaan yang tertulis di dalam ayat ini, apakah orang yang sudah mati? Gitu. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya sehingga dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia itu sama dengan orang yang keadaannya berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar daripadanya. Nah ini pertanyaannya sampai situ, panjang pertanyaannya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya sehingga dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia itu sama dengan orang yang keadaannya berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar daripadanya? Nah, gitu pertanyaannya. Kemudian ayat selanjutnya, demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Di orang kafir selalu menganggap baik kepada apa yang dikerjakannya. Jadi artinya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, mereka memandang baik. Namanya memandang ya, memandang baik. Inilah perumpamaan yang diberlakukan Allah Ta'ala kepada orang atau kepada seorang makhluk yang mati. Oh gitu. Inilah perumpamaan yang diberlakukan Allah Ta'ala kepada seorang makhluk yang sudah mati. Artinya dia berada dalam kesesatan. Nah ini, dalam apa? Kebinasaan dan kebingungan. Oh ini nih. Jadi jangan dikira ini kematian itu yang datang kepada seseorang ini ya dengan Allah mengungkapkannya itu. Jadi di sini katakan inilah perumpamaan yang diberlakukan Allah Ta'ala kepada seorang makhluk yang mati. Artinya dia berada dalam kesesatan, gitu. Kebinasaan dan kebingungan. Kemudian Allah menghidupkannya. Nah ini, yakni menghidupkan hatinya melalui keimanan, dan Allah memberinya hidayah dan taufik untuk mengikuti para rasulnya. Istilah tadi kebinasaan, kesesatan, kebingungan. Manusia itu ya begitu ya. Kemudian Allah menghidupkannya, hidupkan lagi. Yakni menghidupkan hatinya. Nah, kalau jasadnya mungkin hidup ya, tapi hatinya mati. Kalau berbicara hati itu berbicara kolbu ya. Ada kolbun qaswah, terus ada kolbun marid,
Qalbun mayyit dan qalbun salim. Ada berapa tipe itu qalbun? Nah itu qalbun qaswah, hati manusia ini. Kata penjelasannya, qalbun qaswah itu hati yang berdegong. Berdegong itu apa? Ya pokoknya yang membawa sekarat insun gitu. Jadi manusia itu hatinya itu kadangkala berdegong, tidak bisa diarahkan. Diberitahu itu justru marah gitu ya. Ada kan orang kalau diingatkan itu bukan terima kasih. Terima kasih Pak, saya sudah diingatkan. Harusnya kan gitu. Tapi ini mana ingatkan wae saya cuma. Nah, ada orang yang begitu. Ini merasa rugi diingatkan, merasa rugi diluruskan, merasa rugi diselamatkan. Ada orang yang begitu. Kenapa? Kan tadi hatinya sudah mati. Jadi kumah-kumah hatinya susah gitu ya. Tapi kalau sudah hatinya sudah Allah hidupkan hatinya melalui keimanan, dan Allah memberinya hidayah dan taufik untuk mengikuti para rasulnya. Kalau sudah Allah tunjukkan hidayah, tunjukkan jalan, mungkin melalui pengajian, melalui mendengar apa yang terdengar mungkin. Sering kita dengar ada orang yang mau Islam karena bermimpi diberi sajadah hari yang itu tuh. Jadi mungkin itu hidayahnya melalui mimpi. Ada juga orang yang bertamu ke daerah lain, di situ ada suara azan yang sangat menusuk, menembus dan menyentuh hati seseorang, masuk Islam juga. Jadi Allah itu gampang saja menunjukkan manusia, memberikan keselamatan kepada manusia dengan cara-caranya tersendiri yang menurut ukuran manusia biasa asa teu mungkin. Nah, tapi menurut Allah tidak ada kata yang tidak mungkin. Mungkin kalau Allah kehendaki jadilah seperti itu. Nah, seperti orang yang mati hatinya, kemudian Allah menghidupkan hatinya melalui keimanan, kepercayaan kepada Allah, memberinya hidayah dan taufik tuh untuk mengikuti para rasulnya. Bahkan sebelumnya membohongkan rasul, membohongkan nabi. Tapi di saat itu Allah bukakan pintu hatinya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang semula memusuhi Rasul kemudian menjadi masuk Islam. Siapa? Seperti Umar bin Khattab. Itu kan asalnya memusuhi Nabi. Di mana Nabi berdakwah, di mana Nabi menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran, mereka mengancamnya dan mereka berupaya untuk menggagalkannya. Tapi dengan mendengarkan alunan Al-Quran, bacaan Al-Quran, disitulah buka pintu hati yang mati menjadi hidup. Jadilah dia orang yang beriman, dan Allah juga memberikan hidayah dan taufik untuk mengikuti para rasul, dan bahkan dia menjadi bentengnya Islam, memberikan satu pemikiran, tenaga dan perbuatan untuk menjaga keutuhan muslim dan orang-orang Islam, bahkan menjadi sahabat Rasul. Ini urusan hidayah dan taufik. Kemudian yang selanjutnya dikatakan di sini dan kami berikan kepadanya cahaya hingga dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. yakni perilaku dan perbuatannya jadi lurus gitu. Asal nama sok pengkol ya, kemudian kabawa kusakaba-kaba, kok sekarang jadi rubah? Jadi rubah, Allah yang merubahnya tuh. Yang dimaksud dengan cahaya ialah Al-Quran tuh, gitu ya. Di Al-Quran itu sebagai cahaya atau Islam, dan keduanya pun benar-benar ya, benar-benar sama dengan orang yang keadaannya berada dalam kegelapan, yakni kebodohan dan berbagai kesesatan,
sehingga dia tidak dapat keluar daripadanya, yakni tidak memiliki petunjuk untuk menuju jalan keluar dan untuk menyelamatkan diri dari tempat itu. Oh, gitu. Semula tidak ada jalan hidup tuh. Bagaimana inung suku bahasa lain mah gitu. Kamanana inung suku lewat linit milu gitu. Nah, tapi setelah ada petunjuk, ketika akan berjalan berpikir apa manfaat saya melangkahkan kaki, datang. Nah, ini di situ datang petunjuk. Sehingga bukan sekedar datang karena silaturahim, datang karena thalabul ilmi, datang karena mengejar mencari ridho Allah. Nah, jadi perilaku perbuatannya lurus. Yang dimaksud dengan cahaya ialah Al-Quran atau Islam, dan keduanya pun benar sama dengan orang yang keadaannya berada dalam kegelapan, yakni kebodohan dan berbagai kesesatan, sehingga dia tidak dapat keluar daripadanya, yakni tidak memiliki petunjuk untuk menuju jalan keluar dan untuk menyelamatkan diri dari tempat itu. Ayat ini sejalan dengan firman Allah, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Makanya iman ini perlu. Orang yang sudah punya iman, jangan dibiarkan iman. Mesti dipupuk, mesti dipagar, dan mesti dijaga. Gitu kan? Di iman itu harus dipupuk, dipagar. Gitu ya. Kenapa dipagar? Supaya tidak kena hama. Kenapa dipupuk? Supaya terus stabil. Tuh, gitu. Semuanya memang menuju kestabilan, menuju kekuatan, gitu ya. Nah, sekarang thalabul ilmi kita dalam rangka apa nih? Dalam rangka memagari iman, memupuk iman, menjaga iman, supaya iman tetap menjadi keimanan yang kokoh dan kuat dalam jiwa kita masing-masing. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam Al-Baqarah 257, aspek pertalian antara dua orang yang diumpamakan dengan cahaya dan kegelapan ialah seperti telah dikemukakan pada awal surat, yaitu ayat, dan dia telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Maksud ayat itu tidak ditujukan kepada seorang individu mukmin atau kafir seperti kata suatu pendapat, namun berlaku bagi seluruh orang mukmin dan kafir. Jadi firman Allah Ta'ala demikianlah, kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan, gitu. Kesesatannya itu dipandang baik oleh dirinya. Gak apa-apa, gitu aja ngomongnya. Itulah takdir Allah. Di dalamnya terdapat hikmah dari sisi Dia yang maha tinggi. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Jadi keburukan dipandang baik oleh mereka sebagai balasan yang setimpal lantaran mereka telah memilih kesesatan, seperti menurut firman Allah Ta'ala, dan tatkala mereka menyimpang, maka Allah menyimpangkan hati mereka. Tuh, kalau sudah langkahnya salah, hatinya ikut salah, gitu. Karena hati itu sebagai apa? Sebagai pengendali, sebagai markaz, sebagai benteng. Tapi kalau sudah begitulah, jadi hatinya ikut juga menyimpang. Allah berfirman, dan tatkala mereka menyimpang,
maka Allah menyimpangkan hati mereka. Tidaklah mungkin Allah menjadikan mereka menganggap baik kesesatannya jika mereka beroleh petunjuk. Maka setiap saat kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Hidup ini bukan sekedar hidup, tapi hidup kita dihidupkan oleh yang maha hidup. Di kita hidup dihidupkan oleh yang maha hidup. Jadi Allah yang maha hidup, ya, yang tidak awal dan tidak ada akhir, menghidupkan makhluknya sehingga kita bisa menikmati kehidupan dengan hidayah dan taufik. Semoga dengan pengajian ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.